Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napali Totalita Ramadhani dengan akhiran NIM 095. Saya berasal dari Prodi Gizi, kelas Gizi 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dan struktur tulang. Yang pertama ada pengertian sistem, rangka, dan fungsi. Untuk sistem rangka sendiri merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan rangka dan sendi yang terletak pada tulang dan menjadi rangka manusia. Untuk fungsi sistem rangka sendiri itu ada 4, yaitu penegak tubuh, alat gerak, tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel darah merah. Selanjutnya ada sistem rangka manusia, yaitu ada 2, tubuh tetap atau aksial yang terdiri dari tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Jumlah totalnya ada 80 tulang di orang dewasa. Yang kedua ada bagian alat gerak atau apendikular yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang terdiri dari 126 tulang. Selanjutnya ada komposisi jaringan tulang terdiri dari sel osteogenik atau calon sel tulang, osteoblast, sel tulang keras muda, dan sel osteosit, sel tulang matang. Nah, rangka manusia ini tersusun dari 3 tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago, tulang keras atau osteon, dan tulang pengikat sendi atau ligamen. Yang pertama ada tulang rawan. Tulang rawan ini ada 3. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini bersifat lentur yang terdiri atas sel-sel rawan yang menghasilkan kondrin. Nah, jaringan ini tuh memiliki banyak zat perekat dibanding zat kapur. Contohnya itu ada di daun telinga, hidung, dan sendi-sendi tulang. Macam dari tulang rawan yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Yang ini berbentuk serat yang bergelombang. Jika ditekan terasa lunak dan akan kembali seperti semula. Terus susunan polikandriumnya itu matriks dan sel keracunan. Tulang rawan elastis sama dengan sel tulang rawan hialin, tapi serat kolagen tulang elastik tidak tersebar dan nyata. Contohnya pada di daun telinga. Macam tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Terletak di perletakan ligamen, tidak pernah berdiri sendiri, tetapi secara waktu berjalan menyatu dengan tulang rawan hialin yang berdekatan. Matrisnya mengandung serabut kolagen kasar dan tidak teratur. Terdapat pada tempurung lutut dan tulang panggul. Selanjutnya ada tulang keras atau osteon. Tulang keras ini bersifat kaku dan keras yang tersusun dari zat kapur dan fosfor. Tulang keras atau yang disebut tulang sejati merupakan alat gerak pasif. Nah, tulang keras ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama tulang kompak itu memiliki matriks yang padat yang mengandung zat kapur dan fosfor. Di dalam tulang kompak itu ada saluran pembuluh darah yang disebut saluran Havers. Yang kedua ada tulang spons. Tulang spons itu matriksnya berongga dan tersusun oleh anyaman trabeculae atau mirip dengan pecahan genting dan mengandung serat kolagen. Selanjutnya ada tulang pengikat sendi atau ligamen. Memiliki sifat yang elastis, memiliki fungsi untuk menghubungkan 2 atau beberapa tulang yang dapat bergerak dan membentuk sendi. Nah, hubungan antar tulang atau artikulasi itu ada 3, ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Selanjutnya ada struktur mikroskopis tulang. Yang pertama ada sistem Havers, yaitu saluran yang berada di dalam tulang keras yang berfungsi untuk pembuluh darah dan saraf. Yang kedua ada lamela, yaitu lempengan tulang yang tersusun konsentris. Yang ketiga adalah lacuna, ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan yang mengandung sel tulang. Yang terakhir ada kanalikuli, yaitu saluran yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan mengeluarkan sisa. Ada tulang menurut bentuk itu ada 4. Yang pertama ada tulang pipa yang itu berbentuk panjang, tabung, dan berongga. Contohnya itu ada lengan atas, lengan hasta, tulang hasta, tulang betis, dan tulang selangka, dan tulang telapak kaki. Yang kedua ada tulang pendek, berbentuk kubus atau bulat, berisi sumsum merah yang memiliki fungsi untuk tempat pembentukan sel darah merah dan putih. Contohnya ada tulang pergelangan tangan, terus tulang tempurung lutut, dan tulang ruas tulang belakang. Selanjutnya ada tulang pipih, berbentuk lempengan pipih dan lebar. Contohnya itu tulang penyusun wajah dan tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan belikat.
Sel yang terakhir, tulang tak beraturan. Gabungan dari berbagai tulang, contohnya ada tulang rahang, ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya ada susunan kerangka yang membentuk tubuh manusia, itu ada 3, tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang alat gerak. Nah, tulang tengkorak yang membentuk otak itu ada 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang pelipis, dan 2 tulang baji. Selanjutnya ada tulang tengkorak yang membentuk wajah, yaitu terdiri dari 1 tulang tapis, 2 tulang pipi, 2 tulang lengkung pipi, 2 tulang mata, 2 tulang rongga mata, 2 tulang air mata, 2 tulang hidung, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang langit-langit, dan 1 vomer. Selanjutnya ada tulang badan. Nah, tulang badan ini terdiri dari tulang dada terdiri dari 1 tulang dada hulu, 1 tulang dada badan, 1 tulang pedang-pedangan. Terus ada tulang rusuk, itu ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Selanjutnya ada tulang bahu terdiri dari 2 tulang pelikat, 2 tulang selangka. Terus ada tulang panggul, terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Selanjutnya ada tulang punggung terdiri dari 1 atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Untuk tulang gerak atas sendiri tersusun dari lengan atas, lengan pengumpil, lengan hasta, telapak tangan, pergelangan tangan, dan tulang ruas jari tangan. Untuk tulang gerak bawah itu ada tulang paha, tulang tempurung, tulang kering, tulang betis, tulang tumit, tulang telapak kaki, pergelangan kaki, dan ruas jari kaki. Selanjutnya untuk materi yang terakhir itu ada penyakit pada tulang, yaitu ada osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang, lordosis, tulang menonjol ke depan, kifosis itu tulang bungkuk, skoliosis itu tulang membentuk huruf S. Lalu ada rakitis, yaitu pelunakan tulang pada anak atau bayi. Terus ada mikrosefalus, lalu ada hidrosefalus. Nah, makanan yang baik untuk kesehatan tulang itu ada susu, bayam, terus ikan sarden, brokoli, sawi, dan sumsum tulang sapi.